dari Women Business Life. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Lisa Suparto, seorang pakar dalam bidang keuangan yang akan berbagi tips mengenai financial planning guide for women. Halo Mbak Lisa. Halo Mila. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Women Business Life. Sesuai dengan topik kita kali ini mengenai financial planning guide for women, saya ingin menanyakan mengenai seorang perempuan, Mbak, sebagai karir woman, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apalagi Mbak, entrepreneur. Ya. Tentunya ingin mendapatkan kenyamanan dalam bidang keuangan. Ya. Nah, Mbak Lisa sebagai pakar dalam bidang keuangan, kira-kira tips apa ya Mbak yang Mbak Lisa dapat sharing dengan kami untuk meraih tujuan kita dalam bidang keuangan? Ya. Jadi gini Mila, kita sebagai perempuan ya, baik yang tidak bekerja atau yang bekerja memiliki income sendiri, itu biasanya kita adalah pengelola keuangan atau menteri keuangan di dalam sebuah rumah tangga ya. Jadi kita memang harus bisa mengelola keuangan keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga ya. Tapi kalau kita bicara mengelola ya, sebelum mengelola itu sebenarnya kita memang harus mempunyai sebuah perencanaan atau yang disebut perencanaan keuangan ya, financial planning ya. Nah, setelah financial planning tentunya kita berencana ya Mbak. Nah, bagaimana tahapan supaya kita dapat melaksanakan perencanaan tersebut? Ya, jadi memang ada tahapannya sebelum kita mempunyai sebuah perencanaan. Itu memang kita harus cek kondisi keuangan kita, ya. Jadi kita harus cek kesehatannya lah, atau yang disebut financial check up. Ya, jadi medical check up. Iya benar. Nah, nomor satu itu kita harus mempunyai cash flow yang positif. Ya, jadi cash flow yang positif setiap bulan itu kita mesti yakin bahwa memang ada sisa dana lebih ya Mbak, yang lebih ya. Terus kemudian kalau misalnya masih negatif, berarti harus ada pos-pos yang harus kita efisiensikan gitu, ya. Nah, setelah kita mempunyai cash flow yang positif, yang kedua adalah kita harus membayar hutang konsumtif ya. Jadi hutang itu ada hutang konsumtif dan ada hutang pinjaman. Hutang pinjaman itu seperti misalnya KPR untuk pembelian rumah, untuk pembelian apartemen ya. Nah, yang harus kita lunasi hanya yang konsumtif ya, hutang konsumtif karena bunganya yang tinggi. Hutang konsumtif itu biasanya kartu kredit atau KTR ya. Nah, yang ketiga kita harus mempunyai asuransi. Kenapa asuransi? Karena kita atau suami kita ya yang memiliki pendapatan itu kan menanggung kehidupan keluarga, terutama keuangannya ya, sehingga semua keuangan itu terpenuhi tiap bulan. Nah, kalau terjadi sesuatu hal dengan kita ya, kita atau suami, maka orang-orang yang kita tanggung, anak atau adik atau orang tua itu harus diprotek oleh sebuah asuransi jiwa bisa. Iya, asuransi jiwa. Sehingga kalau terjadi sesuatu dengan kita, maka keuangan mereka tetap terpenuhi. Jadi itu tahapannya. Nah, yang keempat setelah itu baru kita bisa yang namanya berinvestasi. Kan uang udah lebih ya. Karena apa? Kita mempunyai perencanaan untuk masa depan. Nah, perencanaan masa depan ini kan masih bertahun-tahun. Sedangkan Mila juga tahu bahwa nilai barang saat ini dan di masa yang akan datang itu berbeda. Ada inflasi ya Mbak itu? Iya benar, inflasi. Oleh karena itu kita harus berinvestasi sehingga uang sisa yang tadi nih yang kita kelola itu di masa yang akan datang dapat juga memenuhi kebutuhan kita. Karena uang kita 1.000 sekarang tidak sama dengan 1.000 yang akan datang ya Mbak? Iya benar. Kira-kira Mbak Lisa ada tips untuk berinvestasi Mbak? Gimana caranya investasi yang paling baik? Nah, investasi memang kalau di Indonesia ya, di sebuah konsep perencanaan keuangan ya, khususnya di Indonesia, memang yang paling cocok itu ada yang namanya produk reksadana. Kenapa produk reksadana? Karena itu bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat. Ya. Memang kalau kita bicara, ada saham, ada obligasi, ada properti, ada bisnis, tapi ini kita bicara untuk seluruh lapisan. Artinya apa? Dengan uang yang
kecil jumlahnya ya, mulainya itu bisa 250.000. Nggak jadi Kalau banyak beli sekali properti ya, nggak Mbak, ya? mungkin kan dengan 250.000 itu kita sudah bisa berinvestasi di reksadana. Nah, kebetulan memang karena ada kaitannya dengan sebuah perencanaan, saya memang juga menulis sebuah buku, Meraih Masa Depan dengan Reksadana. Tujuannya ya untuk itu supaya masyarakat Indonesia, terutama saya inginnya ya ibu-ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja sekalipun itu juga mengerti investasi melalui buku ini. Kebetulan saya bawa ini bukunya, jadi judulnya Meraih Masa Depan dengan Reksadana, karena memang ini reksadana adalah ditujukan untuk sebuah sarana tujuan masa depan kita. Wow, kelihatannya ini adalah pilihan yang sangat baik. Mudah-mudahan seluruh wanita Indonesia bisa mencoba berinvestasi. Terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama, Min. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Mbak Lisa Sumarto. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai financial guideline, silakan mengunjungi website ini. Atas perhatiannya, saya Mila Masyo dari Mundis Life mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.